Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, polisi periksa manajer almarhumah Lula Adita Baskara. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan tewasnya Lula Lava. Yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Datang tanpa ditemani rekan atau pengacara manajer Lula Lava, Adita Baskara, Rabu siang menjalani pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Adita karena sebelumnya atau pada Senin lalu Adita hanya untuk mendampingi asisten Lula Lava. Adita pun meminta doa yang terbaik untuk almarhumah Lula Lava yang sebelumnya polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk kekasih selebgram Lula Lava yakni Reza Arab. Kasih yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Minta doanya yang terbaik pokoknya. Yang terbaik aja. Berarti hari ini Boleh ini saya mau wudhu dulu. berarti ini melengkapi pemeriksaan kemarin ya, Kak? Enggak, kemarin tuh saya cuma menemani aja. Pemirsa, ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide di kalangan anak muda. BNN dan BPOM RI ingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi ungkap hingga awal tahun 2026 nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Sementara itu, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar mengungkap penyalahgunaan nitrous oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitrous oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gas tertawa atau nitrous oxide secara legal di Indonesia memiliki fungsi di berbagai sektor. Meski demikian, penyalahgunaannya dengan tujuan rekreasi memicu kebijakan melarang penggunaan gas tertawa di sejumlah negara. Dan berikut informasinya untuk Anda. Nitrous oxide atau N2O merupakan senyawa kimia yang sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide atau N2O memiliki fungsi di berbagai sektor. Dalam bidang medis, gas itu biasa digunakan sebagai obat bius atau anestesi dan penghilang rasa sakit, terutama dalam prosedur gigi dan persalinan. Kemudian di dunia otomotif, gas ini digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan atau NOS dengan memberikan tambahan oksigen saat pembakaran. Dan dalam industri kuliner atau makanan, gas ini digunakan sebagai gas pendorong kaleng whipped cream semprot untuk mengubah krim cair menjadi busa padat. Sementara itu, gas tertawa berasal dari penyalahgunaan nitrous oxide atau dinitrogen oksida N2O.
Penggunaan gas tertawa memiliki sejumlah efek seperti euforia sesaat, rasa ringan, dan tertawa tanpa sebab. Penyalahgunaan nitrous oxide sebagai tujuan rekreasi menimbulkan larangan penggunaan gas tertawa di sejumlah negara seperti di Inggris, Belanda, Denmark, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand. Pemirsa, sejumlah pihak terus dipanggil polisi untuk diminta keterangan terkait dengan meninggalnya selebgram Lula Lafah yang ditemukan tidak bernyawa di apartemennya. Sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti yang juga sedang diuji di pusat laboratorium forensik, tim penyidik juga berencana akan memanggil pihak keluarga untuk dimintai keterangan. Penyebab kematian selebgram Lula Lafah hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lafah. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di pusat laboratorium forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lafah ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Setelah tidak terbukti menjual es kue berbahan spons, tidak hanya mendapatkan hadiah motor, Sudrajat juga mendapatkan bantuan renovasi rumah secara gratis. Beginilah kondisi rumah Sudrajat, penjual es kue yang viral karena dituduh menggunakan bahan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah Sudrajat kini dalam renovasi dengan bantuan dari program pemerintah setempat. Nama Sudrajat jadi perbincangan setelah dirinya dituduh menjual es kue dengan bahan yang berbahaya. Bahkan tudingan itu tidak terbukti. Sementara Babinsa dan Babin Kamtipmas telah meminta maaf secara langsung kepada Sudrajat. Sementara Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Adriansyah membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan penjual es kue gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya sampaikan awalnya itu dari 110. Nah, itu memang laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dimakan. Nah, itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian. Jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sekali Kapolsek itu bukan anggota kami dari Polsek Kemayoran.
Sementara itu, pengacara ternam Indonesia Hotman Paris Hutapea menyampaikan tim hukumnya siap mendampingi penjual es kue untuk membela keadilan. Hotman bahkan berani mengirimkan 10 orang pengacara untuk membela Sudrajat jika diperlukan. Bapak korban ya, yang itu penjual es kue ya, yang lagi rame di medsos, yang ribuan orang minta tolong ke Hotman untuk membantu penjual es kue ini. Saya sudah posting, silakan kalau bisa korbannya atau keluarganya menghubungi Hotman 911. Dengan senang hati saya akan kirim tim pengacara. Hotman 911 punya tim pengacara di seluruh Indonesia dan tidak dibayar ya, alias gratis. Kalau pada naga bayar saya mahal, tapi kalau rakyat susah seperti ini, sudah ribuan orang kita tolong dan nggak ada munafik-munafikan mencari nama. Aku udah terkenal, ngapain kau mencari nama? Oke. Jadi kepada penjual es kue yang di medsos lagi rame sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga. Hari ini juga. Kirim, hubungi kami segera. Gampang kok menghubungi kita, hubungi wartawan. Kalau Anda tidak tahu, suruh wartawannya agar hubungi saya. Kami akan menemui Anda dan keluarga kamu dimanapun Anda mau. Penjual es korban yang medsos Hotman. Pemirsa, Komisi 3 DPR memanggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Komisi 3 membuat rekomendasi untuk menghentikan perkara Hogi Minaya yang jadi tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Komisi 3 DPR RI mudah-mudahan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan juga Kejari Sleman terkait dengan kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penutupan terhadap Hogi Minaya. RDP pada siang hari ini. Sleman beserta jajaran. Pemirsa, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo meminta maaf terkait dengan kasus Hogi Minaya, suami yang ditetapkan sebagai tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Selain meminta maaf, Kapolres Sleman juga mengakui penerapan pasal kurang tepat. Kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait dengan kasus suami korban jambret yang jadi tersangka. Dan berikut jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolres dan Kejari Sleman. Sebelum jadi Kapolres, sudah di asesmen belum? Siap izin, kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siapa sudah baca, Bapak? Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu? 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak?
Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Bahkan dirinya juga berterima kasih kepada DPR dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun.